Halo, pagi kawan traveling. Kali ini jumpa lagi pada kesempatan yang berbeda. Kita sedang berada di suatu dealer ATPM pemegang merek Mitsubishi yang ada di Denpasar, Bali. Nah, kita kali ini ada acara untuk persiapan launchingnya Transmetro Dewata untuk melayani masyarakat di Bali. Ingin tahu kira-kira bagaimana fitur-fitur yang ada. Kabarnya base ini penuh dengan teknologi yang cukup canggih, jadi bisa memantau dan mengevaluasi kegiatan di lapangan. Ingin tahu lebih detailnya? Yuk kita ikutin terus ya. Kawan, kita akan masuk. Kebetulan tim IT-nya lagi ada di dalam base. Kita kepoin yuk ke dalam yuk. Silakan ya kawan. Halo, siang Pak Toto. Betul, selamat siang. Ya, apa kabar Pak Toto? Baik. Ya, kawan, ini adalah tim IT dari Transmetro Dewata. Kita ingin tahu nih, kira-kira fitur-fiturnya apa dalam ini base ya Pak ya? Siap. Ya, kalau boleh tahu, yuk kita mulai Pak. Siap, boleh, silakan. Ini pintunya menggunakan elektrik Pak ya? Iya Pak, tinggal tombol ini aja. Pintunya elektrik kawan, jadi tombolnya ada di sini. Iya. Ya. Nanti ini penumpang pencet tombol sendiri. Betul. Apa dibukain dari dalam Pak? Bisa dari sini atau dari sana. Jadi intinya kalau misalkan pada saat si drivernya memang memungkinkan buka, langsung dibuka. Harus idealnya gitu. dari si driver ya. Iya. Tapi mungkin kalau situasinya agak traffic segala macam, sebenarnya si Bisa ya? penumpang bisa dari sini. Oke, baik Pak. Kita masuk Pak. Boleh, silakan. Mari Pak. Wow, ini ada bunyi alarm ini Pak. Ini alarm pintu Pak, karena dibuka. Jadi kalau misalkan pintunya tertutup, dia akan mati sendiri. Oh, jadi kalau dibuka Dia akan buka. bunyi ya. Bunyi, Jadi ya. dia memberikan sinyal, oh ini mau buka gitu Pak ya. Betul Pak. Lalu itu ada Ya, tombol. display apa ini Pak? Oke, nanti kalau misalnya pertama memang kalau penumpangnya sudah naik, tutup sini saja Pak ya. Oke, tutup pintu dulu Pak. Supaya tidak bunyi terus alarmnya. Oke. Belakangnya. Kita tutup Pintu ya. belakang, tutup belakang. Oke. Jadi kalau nanti itu penumpang naik dari depan, turunnya dari belakang Pak sementara. Oke, jadi kawan, nanti kalau kawan-kawan pengen nyobain Transmetro Dewata ini, masuknya pastikan dari depan. Ya. Ya. Betul. Langsung nanti gimana Pak sistemnya, cara masuknya? Harus dari depan? Ya, kalau sudah naik, Ya. nanti kalau sudah berbayar, karena nanti di awal mungkin kita sementara kalau tidak salah itu masih gratis. Gratis, Kalau oke. sudah berbayar, dia mesti ngetap ya Pak. Oh, pakai Nah, e-money Pak ya? Imannya kita bekerjasama dengan 4 bank. Dari 4 bank. BNI dengan BNI, nya, oke. Mandiri dengan e-money-nya, E-money Mandiri, kemudian BCA dengan Flash. BCA Flash-nya, Oke. dengan BRI dan Brizi-nya. Brizinya ya. Ya. Oke, jadi 4 vendor, 4 yang bank itu ya. bisa bekerjasama. Nah, Oke. nanti ini perlu di-tap-kan kemari. Oke, di tab seperti ini. Nah, Oh, kalau langsung ya. berhasil sudah menentukan nilai rupiahnya, tentukan. Jadi misalkan tarifnya 5.000, dia akan memotong harga Motong 5.000 sekali masuk. sekali masuk. Kalau misalkan Siap. pulsanya apa saldonya habis, Habis. turun lagi Pak. Idealnya memang tidak boleh naik. Oh gitu kawan, iya kawan. Oke Pak, lanjut Pak. Siap. Setelah teknologi tapping pakai e-money, lalu lanjutnya gimana? Nah, kalau misalkan untuk si penumpang jelas silakan naik ya Pak. Silakan naik sih, Pak, ya. Tapi barangkali mungkin yang perlu dipahami oleh semua driver nanti pada saat mengemudikan by the service atau Transmetro Dewata ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa fitur alat yang mengedepankan tentang keselamatan dan kenyamanan. Oke. Ya, jadi nanti ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama tadi terkait Pertama, dengan Pak, ya. jumlah penumpang naik dan turun. Oh ini Ya, alat. ini alatnya. Oke. Alat ini nanti secara otomatis akan bisa menghitung jumlah penumpang naik dan turun. Oh sensor Pak ya. Siap. Mungkin betul masuk ya. sensor. Oke. Ya. Nah, Keren. kemudian ini CCTV-nya. CCTV Ada CCTV depan yang bisa melihat situasi di depan. di depan di sini ya. di ruang Oke. depan. Kemudian yang di belakang. Kabin ya, di kabin. Oh belakang juga ada. Lihat ke depan. Ya, itu yang melihat ke depan. Oke. Kemudian ini ada alat juga yang melihat merekam kejadian di depan. Oh yang di depan Pak. Ya, Oke. kejadian seperti apa. Kemudian juga perilaku si driver. Wah ini yang baru Pak ya. nah, Ini yang canggih nih. Semua alat itu akan bisa terekam terlihat dari monitor ini Pak. Oh itu Pak ya. Ya, betul. CCTV. Oh iya Ya, betul ini betul. untuk yang melihat beberapa fungsi tadi kamera yang tadi saya sebutkan. Ada kamera penghitung penumpang, Betul. ada situasi lapangan maksudnya di dalam kabin, bis sama ya. di depan bis termasuk perilaku driver. Nah, ini perilaku driver yang kalau mungkin selama ini kita kadang-kadang masih melihat beberapa driver yang dalam tanda kutip suka ugal-ugalan mungkin. Oke, atau iya, yang dia terlalu letih, dia tetap berkendara, Oke. kemudian tidak menghilangkan keselamatan dengan memakai handphone gitu ya. Oh iya betul Pak. Nah, semuanya akan bisa direkam di sini dan akan memberikan sebuah alarm
bahwa si gitu. driver tidak boleh mengemudikan dengan kondisi-kondisi yang saya tadi sebutkan. Oh, jadi alat itu disinkronkan dengan mesin, Pak ya? Mungkin Iya, kalau betul, ngebut secara atau otomatis gimana ya? pada saat misalkan si driver sudah mengemudi dan ini on, secara otomatis semuanya akan terkoneksi semuanya, Pak. Oke. Ya, dan dia sudah berfungsi untuk memonitor tadi dari sisi kenyamanan maupun keselamatan. Iya, kalau tadi mengantuk itu gimana sensornya? Jadi melihat, Pak? misalnya kalau misalkan posisi saya seperti meram gitu ya, seperti ini. Oh gitu. Ya, yang kita sudah kelelahan seperti Iya, ini ya, betul. secara otomatis Terbaca. dia akan terbaca dan ini akan memberikan informasi. Oh, Memberikan gesternya ya? Iya, Oke, oke, gesternya dia akan memberikan informasi, misalnya Anda kurang istirahat seperti itu ya kan, silakan istirahat gitu ya. Jadi Oke. akan memberikan informasi seperti itu. Ataupun misalkan saya memainkan handphone seperti ini, Kelihatan tuh Pak ya, dia sensor akan itu ya? terangkan sini Iya, ya iya, kan. iya. Nah, di sana juga akan memberikan informasi bahwa Drivernya dilarang lagi. memakai handphone gitu ya, Pak. Oke. Nah, atau misalnya saya merokok gitu. Ada sensor Misalkan saya asap merokok mungkin. gitu ya. Seperti ini, Iya. itu juga akan memberikan Oke. informasi. Gitu Jadi ya. itu kan layarnya kalau saya lihat hitam putih Pak, Siap. tampilannya. Jadi sebenarnya itu adalah kayak analisator Pak ya. Betul, betul. Jadi dia menganalisa gesture-gesture kita Pak ya. Ya. Nah, ini kan ada 5 tadi yang saya ceritakan. Kalau kita pengen tahu dari masing-masing fokus kamera, kita bisa lihat misalkan ini fokusnya ke saya ya. Oke. Ke si Iya. driver. Jadi bagaimana? Nah, ini itu bisa termonitor oleh command centernya, Pak. Oke. Oleh command center. Jadi nanti kita ada command center yang monitor kegiatan si driver atau keadaan beroperasional unit ini Oke. selama dia beroperasi. Namanya Jadi, command center. Command Command center. Jadi Mungkin dia kalau- pusat kontrolnya lah, Pak. Oke. Kalau di Ireland mungkin ATC itu Pak ya. Siap, Oke. seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada sesuatu yang mungkin dari sisi alarm dia berulang kali memberikan informasi itu, tapi kelihatannya si driver tidak mengindahkan, Oke. ya, maka dari pusat dia akan bisa memberikan informasi secara announcer informasi. Jadi dia langsung akan berbunyi di sini. Oh, bisa bicara itu ya? Si operator, si command Operator center, di sana. command center sana akan berbicara mengingatkan saya, misalnya Bapak Toto, driver TB214, tolong perhatikan Bapak terlihat beberapa kali mengantuk. Barangkali Oke. Bapak istirahat mungkin. Nah, Oke. saya sebagai driver bisa menjawabnya, Pak. Nah, dengan cara Oh, saya mengangkat itu. ininya, Oh iya. ya kan? Nah, jadi misalnya, selamat siang. Operator. Ya, selamat siang Mbak. Kami dan saya Toto dari driver TB2. Terima kasih atas informasinya. Saya kasih istirahat. Oh gitu. Saya bisa informasi itu. Ataupun jika posisi saya melihat misalkan ini, saya melihat situasi di lapangannya, Oke, saya di belakang, mencurigakan penumpang. misalnya penumpang ya kan. Ada yang mungkin mohon maaf berbuat asusila misalnya, Oke, betul. atau misalnya terlalu gaduh, Iya. atau tidak menjaga kebersihan. Saya juga bisa langsung mengingatkan kepada penumpang. Terima kasih, selamat siang. Oh, Selamat gitu. menikmati perjalanan di Trans Dewata, Metro Dewata gitu kan. Nah, Seperti itu bisa pilot Pak ya. siap, betul. Jadi persis kayak pilot Pak. Memang ini kalau kita bilang sistem telematika yang mungkin selama ini adanya di udara, hari ini sudah diterapkan di darat. Luar Seperti biasa. itu. Nah, semua kegiatan kejadian itu direkam pada sebuah alat. Oke. Ini kita menyebutnya MDVR atau mungkin lebih dikenal dengan black MDVR. box. Jadi kalau Oke. kita menyebutnya MDVR, jadi Singkatannya apa Pak itu Pak? Mobile Driver Virtual Record. Oh, mobil Virtual record. Mobile Driver Virtual record. Oke. Ya. Kalau di Kalau pesawat pesawat, black box. Black box. Oke. Ya Pak, seperti Siap, itu. Nah, siap, siap. semua kegiatan yang tadi menyangkut kegiatan beroperasi si driver ketika sudah mulai on, Iya. maka dia akan terekam oleh alat ini, Pak. Akan terekam alat ini semua, akan direkam oleh alat ini yang nanti bisa dibaca oleh siapapun. Jadi misalkan hari ini Kementerian Perhubungan regulatornya bisa membaca juga keadaan sehari-hari atau termasuk operatornya. Iya. Jadi ketika ada masalah, Mungkin itu teman-teman mau masuk Pak? Siap. Boleh sekalian. boleh Ya, Pak. dibukain. Kita contoh nih, dibuka pintunya. Ya, boleh, Oke, Pak. bunyi nanti alarmnya Pak ya. Iya tadi. Oke, Ya. wes dibuka ini bunyi. Iya. Ini teman-teman dari Ya, ini. pengemudi yang akan melakukan training, silakan. Oke. Kita coba ke belakang biar di. Ya. Oke, Bapak-bapak sini Pak. Apa-apa di depan aja silakan. Oke. Ya. Kita sekarang ada dalam session training mengenai penjelasan teknologi informasi yang ada dalam bus Trans Metro Dewata. Tadi dijelaskan oleh Pak Toto bahwa teknologinya memang sangat luar biasa. Seperti aplikasi Airline di darat sekarang ini bisa dipantau semuanya dan driver cuma bisa memantau semuanya. Bapak semuanya. Ya.
Oke kawan, ikuti terus channel ini. Kita akan terus memantau perkembangan Transmetro Dewata. Harus seperti ini ya. Bapak tekan exit ya. Exit. Nah, harus seperti ini. Kalau misalnya Bapak besok ditentukan oleh manajemen bahwa start awalnya adalah di Gor Ngurah Rai, maka ini sudah benar. Tapi umpamanya Bapak disampaikan oleh operator start awal Bapak adalah Bandara Ngurah Rai, makanya dirubah. Cara merubahnya seperti apa? Bapak tekan ini, up dan down ini, Bapak tekan, ya. Kemudian Bapak tekan OK. Nah, ini Bandara Ngurah Rai. Ya. Jadi start awalnya Bapak pastikan dulu dari operator, ya. Jadi kan nanti pasti ada pengarahan besok. Oh, start awalnya Bandara Ngurah Rai, nah, berarti harus seperti ini. Ya, tapi jika disebutkan Gor Ngurah Rai, Bapak rubah dan ini Gor Ngurah Rai. Kawan Traveling Channel, setelah tadi kita mengikuti beberapa instruksi mengenai kecanggihan unit ini, kita akan jelaskan sedikitnya mengenai fitur yang ada dalam base yang bisa di-download. Ini nanti kawan-kawan bisa mendownload aplikasi ini, namanya Teman Base, bisa di-download di Google Play atau Play Store. Nah, karena haltenya ini nanti ke depan bukan berbentuk halte seperti yang di Transjakarta, hanya seperti bus stop, sign bus stop. Jadi di sana tidak terpampang jadwal. Nah, bagi kawan-kawan semua yang ingin memanfaatkan fasilitas Transmetro Dewata ini, kalian bisa download aplikasi ini untuk melihat jadwal dan mobilitas tiap-tiap kendaraan. Jadi kalian download, nanti di sana akan ada kota Denpasar dan di dalamnya akan terpapar base-base-nya itu bergerak gitu. Jadi misalkan kawan-kawan ingin naik dari sentral parkir, karena bisa cek di sana jam berapa base tersebut akan tiba. Jadi kalian tidak perlu nunggu lama juga di sana. Base ini akan berhenti setiap haltenya setiap 30 detik. Berhenti 30 detik untuk penumpang naik dan turun. Jangan lupa masuknya lewat pintu depan dan keluarnya lewat pintu belakang. Oke kawan. Base ini kan menggunakan sasis dari Fuso. Nah, sedangkan pintunya yang automatic door itu menggunakan angin. Maka dari itu base ini dilengkapi dengan kompresor. Nih, kalian bisa lihat nih. Ini adalah kompresor yang bertenaga listrik, yang seperti kompresor komersial pada umumnya, cuman dia terhubung dengan listrik. Nanti anginnya di sini ini kawan. Jadi fitur-fitur pintunya menggunakan angin dari kompresor yang ada di bawah ini. Oke kawan? Perlu diperhatikan jika kawan-kawan ingin menaiki base Trans Dewata ini, perhatikan kawan-kawan tidak boleh merokok dalam ruangan, ya kan? Kedua, tidak boleh membawa makanan dan minuman untuk menjaga kebersihannya. Yang ketiga, jangan membawa senjata api. Yang keempat, nggak boleh membawa hewan peliharaan. Yang kelima, jangan membawa makanan berbau menyengat seperti durian. Dan yang keenam, tolong jangan berperilaku asusila. Hargai pengguna yang lain. Tetap di masa social distancing ini, laksanakan protokol kesehatan yang ada. Oke kawan? Semoga bermanfaat. Silakan nikmati fasilitas ini untuk kota kita di Bali. Kawan, base ini dengan kapasitas 19 tempat duduk. Mungkin kalau untuk berdiri bisa lebih ya, bisa sekitar 15 atau 20 orang untuk berdiri. Nah, base ini dengan kapasitas low deck. Karena nanti haltenya tidak seperti halte Trans Serbagita yang sebelumnya. Ini mungkin haltenya hanya sign di pinggir jalan, jadi bisa naik. Dan ini bukan untuk tempat naik kawan, tempatnya depan ya. Bus ini juga dilengkapi dengan pendingin udara, dilengkapi dengan speaker announcement, dan juga ada pintu emergency untuk darurat, dilengkapi dengan pemadam kebakaran dan tempat sampah. Bus ini dengan ukurannya yang seperti ini nyaman, dan juga jangan khawatir kawan-kawan terhadap keamanan bus ini. Ada CCTV yang dipantau dari kokpit dan terekam di pusat monitoring. Jadi kawan-kawan semua, bus ini terjamin keamanannya. Mungkin misalkan barang ketinggalan akan dapat terpantau dengan mudah. Seperti itu kawan. Jadi ini benar-benar suatu yang luar biasa bagi kota kita untuk melayani kita Denpasar, supaya ke depan banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas umum ini. Oke kawan.